do you want to see? What do you want to share? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait struktur dan kaidah kebahasaan narasi imajinasi. Kompetensi dasar. Pertama, menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengidentifikasikan struktur narasi imajinasi dengan tepat. Siswa dapat menyimpulkan karakteristik kebahasaan narasi imajinasi dengan benar. Pertama, saya ingin bertanya dahulu nih, apa yang kalian ketahui tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks narasi imajinasi? Ya benar, struktur teks narasi imajinasi terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi ialah tahap pengenalan, komplikasi tahap permasalahan, resolusi tahap penyelesaian masalah, dan koda nilai-nilai kehidupan. Contoh penerapannya seperti ini. Struktur cerita dapat dikembangkan dengan beberapa cara. Pertama, orientasi dapat dikembangkan dengan cara deskripsi latar cerita. Di latarnya itu dikembangkan, dimasukkan latar tempat, latar suasana, latar waktu, pengenalan tokoh. Tokohnya itu di orientasi itu harus dikenalkan terlebih dahulu. Terus pengenalan konflik awalnya harus dipanjangin dulu gitu. Yang kedua, komplikasi. Tahap ini dapat dikembangkan dengan cara menghadirkan tokoh lain, mengubah latar, melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan. Yang ketiga, resolusi dapat dikembangkan melalui lompatan waktu, sebab akibat yang unik dan kejutan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks narasi imajinasi. Pertama, menggunakan majas metafora, kata kerja, transitif dan intransitif, kata benda, kata sifat atau klausa, kata penghubung urutan waktu. Nah, ini kata benda itu sudah 2 kali saya jelaskan pada materi teks deskripsi, dan isi materi kaidah kebahasaan teks narasi imajinasi terkait kata benda sama saja seperti kata benda dalam teks deskripsi. Kalian bisa menonton ulang videonya ya, nanti saya letakkan di pojok kanan atas. Pertama, majas metafora. Majas metafora ialah majas yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Dalam pengertian lain, majas metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata yang bukan arti sebenarnya, melainkan sebagai sebagian lukis yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contohnya, nih seperti perasaan Rini sejernih embun pagi. Nah, yang menunjukkan perasaan Rini yang sedang berbahagia itu diibaratkan dengan sejernih embun pagi. Gitu. Yang contoh yang kedua, dia itu setan terkutuk. Nah, maksudnya itu dia itu sangat menyebalkan itu dengan digunakan dengan majas metafora yang setan terkutuk gitu. Terus contoh yang ketiga, sampah masyarakat itu akhirnya berada di penjara. Untuk menyatakan sampah masyarakat itu mengganti kata kriminal dengan sampah masyarakat. Perumpamaan. Contoh 3, Dewi malam telah keluar dari balik awan. Mengumpamakan bulan dengan Dewi malam.
kedua, kaidah kebahasaan yang kedua ialah kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek atau pelengkap untuk melengkapi kalimatnya. Dengan kata lain, suatu kalimat tidak akan sempurna apabila tidak memiliki objek yang menyertai kata kerja transitif. Jenis-jenis verba transitif terdapat pertama, verba ekstransitif. Verba ekstransitif merupakan verba yang hanya diikuti dengan satu objek. Contohnya, ibu tengah menanak nasi. Nah, nasinya ini satu objek doang, menanak nasi. Gilang sedang membuat roti. Kambing itu memakan rumput. Pak Tani sedang menanam jagung. Pedagang itu menjual gula. Safira membeli buku baru. Jenis verba transitif yang kedua, verba duit transitif, ialah verba yang diikuti dengan objek dan juga pelengkap. Contoh, adik menamai kucingnya Blacky. Nah, si adik ini menamai kucingnya dengan pelengkapnya Blacky. Kakak tengah membuatkan adik sebuah layang-layang. Nah, ini pelengkapnya supaya objeknya lengkap, yaitu ditambahi dengan sebuah layang-layang. Selanjutnya, ini kan tadi kan adik menamai kucingnya Blacky, kakak tengah membuat adik sebuah layang-layang. Contoh kata layang-layang dan juga Blacky merupakan kata pelengkap, sebab tidak dapat dijadikan sebagai subjek pada saat dipasifkan. Sedangkan untuk kakak dan kucingnya bisa dijadikan sebagai subjek pada saat dirubah ke dalam kalimat. Seperti ini, kalau dirubah, adik dibuatkan layang-layang oleh kakak. Kucingnya dinamai Blacky oleh adik. Jenis-jenis verba transitif lainnya, verba semi-transitif. Verba semi-transitif merupakan verba yang dapat diikuti dengan objek serta bisa juga tidak diikuti dengan objek. Hal tersebut tentunya sangat berbeda dengan verba ekstransitif yang mana pada keberadaan objeknya harus ada. Contohnya, kakak sedang membaca, itu kan tidak tidak diikuti dengan objek. Adik sedang menggambar. Ayah sedang menembak. Untuk perbedaan verba transitif dan intransitif, terdiri dari, kalau transitif itu dalam objeknya memerlukan objek, kalau intransitif tidak memerlukan objek. Terus bentuk pasifnya, kalau transitif dapat diubah ke dalam bentuk pasif, sedangkan intransitif tidak dapat diubah ke dalam bentuk pasif. Imbuhan yang digunakan pada verba transitif itu imbuhan memperkan, memper, memperi, mei, dan mekan. Kalau intransitif, verba dasar berkan, berkean, ter. Kalau transitif itu lebih menunjukkan kegiatan yang sedang melakukan. Kalau intransitif yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan. Contoh kalimat berpredikat verba transitif. Dia sedang menjajakan barangnya di dekat terminal. Nah, menjajakan barangnya ini kan verba transitif yang tadi diberi imbuhan mean, mekan, dan lain-lain. 2. Kucing tersebut menangkap seekor tikus. Predikatnya menangkap. Objeknya itu seekor tikus. Galang menjual jam tangan punyanya di suatu situs jual beli daring. Nah, predikatnya menjual, objeknya itu jam tangan miliknya atau jam tangan punyanya.
Gilang memperoleh buku tersebut dari sebuah temannya yang berada di Bali. Predikat yang memperoleh, objeknya buku itu. Ayah memperbaiki mobil di garasi rumahnya. Predikat yang memperbaiki, objeknya mobilnya. Nah, selanjutnya ada kata kerja intransitif. Suatu kata kerja yang tidak membutuhkan objek di dalam kalimatnya. Contohnya, dia terdiam pada saat mendengar berita duka. Ini kan langsung pelengkap tuh. Dia terdiam pada saat mendengar berita duka. Dia tersenyum pada saat dia lewat di hadapanku. Mawar putih terinjak oleh pejalan kaki tersebut. Pada saat mengikuti acara penarian bakat, dia bernyanyi dengan amat merdu. Idan berbicara pada guru pendampingnya. Kedua tim yang berasal dari kota Purwokerto akan berlaga di waktu sore nanti. Nah, dari sini kan dia terdiam pada saat mendengar berita duka, berarti kan udah lampau tuh. Sedangkan kalau untuk ber, itu bisa dalam keadaan sekarang sedang dilakukan, sudah dilakukan tapi belum lama, atau akan dilakukan nih. Seperti contoh yang ke-6. Kedua tim yang berasal dari kota Purwokerto akan berlaga di waktu sore nanti. Akan berlaga berarti kan akan dilakukan pada masa yang akan datang atau waktu berikutnya. Gilang berteriak memanggil kawan-kawannya. Selanjutnya konjungsi kesewaktuan. Kata hubung yang dapat menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Kata ini termasuk kata hubung yang sangat erat karena berkaitan dengan waktu. Terdiri dari dua konjungsi kesewaktuan, yaitu konjungsi waktu derajat. Kata hubung atau jenis kata sambung yang memiliki sifat yang sama atau sederajat. Kata hubung ini biasanya juga dapat digunakan pada kalimat majemuk yang bersifat setara. Konjungsi ini atau kata hubung ini tidak boleh ditempatkan pada bagian awal maupun akhir kalimat, namun harus berada pada tengah-tengah kalimat. Contohnya, sebelumnya, selanjutnya, setelahnya, lalu, kemudian, sesudahnya. Contoh kalimatnya, Habib sedang mencuci piring. Sebelumnya, ia telah menyapu halaman. Doni pergi bermain. Sebelumnya, ia telah mengerjakan tugas sekolah. Rama akan bekerja di bidang komputer. Sebelumnya, ia mengikuti kursus komputer. Lilis memasak makanan buka puasa. Sesudahnya, membagikannya ke orang-orang sekitarnya. Rida pulang ke rumah. Sudahnya ia pergi kursus biola. Dito mengerjakan PR bahasa Indonesia dan sesudahnya ia akan mengumpulkan tugas itu. Konjungsi waktu yang kedua ialah konjungsi waktu tidak sederajat. Sederajat, kata sambung yang menghubungkan beberapa kalimat yang bertingkat atau tidak sederajat. Kata hubung ini dapat juga berguna untuk jenis kalimat majemuk. Di video selanjutnya akan saya jelaskan terkait kalimat majemuk. Konjungsi tersebut terletak di awal kalimat, tengah kalimat, atau akhir kalimat. Contohnya nih, sambil, bila, demi, sementara, sebelum, sejak, apabila, waktu, tatkala, ketika, semenjak, sebagainya, manakala. Nah, contoh kalimatnya, Rika bekerja keras sejak ayahnya berhenti bekerja. Aku belajar giat sejak nilai bahasa Indonesiaku jelek. Demi mendapatkan uang untuk berobat ibunya, Nina rela berjualan koran setiap pagi.
ketika aku mengerjakan PR, adikku datang mengganggu. Aku jalan ketika teman-temanku mengajak pergi. Waktu ibu menyapu halaman, ayah pergi ke kantor. Dan contoh lainnya bisa kalian lihat langsung di sini ya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, komen dalam kolom komentar di bawah ini ya.